Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita mau berbagi cerita bersama salah satu teman saya yang menjadi heroes di dalam kehidupannya dia. Langsung aja kita akan ngobrol bersama Fredrik Armanto. Halo? Halo. Oke, lanjut. Fredrik Armanto. Dia apa pandemi tadi? Kamu cerita. Jadi pandemi banyak yang banyak berubah dari habit kerjaan semua nih berubah. Jadi dampak ya. Dampak Hilang banget untuk pekerjaan. Kan banyak orang tuh kayak merasa bahwa ketika pandemi ini terus pekerjaan hilang. Kalau kamu dewe ya? ada ada kayak gitu, tapi juga ada berkatnya sendiri ya. Oh, oke, porsi ya. Iya, tetap ada yang hilang, tapi tetap ada yang datang juga. Nggak bisa kita ngomong bahwa hilang 100%, hilangnya apa. Tapi maksudnya kayak lebih ke aku lihat bahwa pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terbaik. Jadi nggak maksudnya kayak nggak menyesali kayak ada Covid ya sudah. Ya tak terima bahwa ini pasti ada jalan yang sudah diatur. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Puji Tuhannya ya, Bro. Puji Tuhan. Ini aku ini wis temanan lama banget deh kamu iki wis. Berapa tahun nih? Ada 15 adalah 15 tahunan lah. Aku kuliah tiga setengah. Kita dari SD Kerja 6 kelas tahun. 6 naik SMP cuy. Iya. Celana pendek, celana panjang. Iya. Itu guyonan lama. Aku lupa, mungkin kamu pernah cerita tapi aku lupa. Aku penasaran, kamu ki di keluargamu tuh nggak ada yang ngikuti jejakmu, kayak mungkin mamamu mungkin apa ya, penyanyi atau papamu itu musisi lah. Ada papa tuh. Papa apa? Drummer. Oh iya? Iya. Serius? Iya. Anjir, aku 15 tahun baru tahu. Belajar tapi. Serius aku baru tahu. Beneran. Belajar belum player. Oh, Niatnya. gitu. Soalnya kita ketemu itu pas apa ya? Pas acara gereja lagi cari untuk pemain musik sekolah minggu nggak sih? Iya. Terus kenal lah Fredrik. Drummer belajar tuh tapi masih ada. Kamu dulu belajar nih mana? Kalau dia? Pindah-pindah guru. Oh ya. Pindah-pindah guru. Pak Mamat, Pak Awad. Oh ya, masih ada ya puji Tuhan orangnya. Masih ada tuh orangnya. Enggak, meninggal. Udah, Pak Awad udah. meninggal, Pak Mamat Pak Simon meninggal. Nah, berarti tujuannya aku mau tanya, ya, drummer, kamu drum. Itu sebelum kamu punya pikiran mau pelayanan, belum ini toh? Enggak, memangnya enggak. Awal suka memang drum. Nah, Tapi maksudnya kan didukung keluarga untuk pelayanan. Akhirnya milih drum. Ya memang untuk melayani itu tadi, bukan untuk kayak main dulu baru main lama baru pelayanan, enggak. Ya memang tujuannya buat pelayanan. Tujuannya. ya aku soalnya baru tahu kayak, serius, Betul. papamu, ya. Karena setahu aku papamu. Belajar belum player. Oh, oke. Kayak akhirnya pengen menurunkan. Terus akhirnya kamu pelayanan ya. Ya, Lanjut deh pekerjaan tadi bro. Kan kamu ngajar toh, terus pandemi. ngajar. Ya, pekerjaan pokokmu itu kan ngajar. Ya. Iya toh. Ya. Ngajar toh. Ngajar. Duh, ngajar tapi Potong ayam itu apa? Bukan ya? keluarga. Oh ya. Sampai itu semenjak ada Covid, ini rame. Jadi semenjak ada Covid, akhirnya baru buat ayam potong. Potong mentah. Enggak, matang. Roasted chicken. Oh, Roasted chicken. franchise. Enggak. Roasted chicken. Iya, ada IG nih, Family Chicken. Oke guys, family chicken. Iya. Ada sushi ya kan? Family Sushi, Iya, Family Chicken. sushi, family chicken. Oke, semuanya dia. Dulu sempat buka mie ayam tapi tutup. Ya, kalau kayak itu mie ayamnya enak banget. Mie ayam tutup. Iya. Datang. nggak apa-apa. Makanan kita datang lagi guys. Makasih mas. Ya, thank you. Karena quest kita, heroes kita orang yang luar biasa. Jadi lu makan banyak bro. Iya. Oke lanjut. Yang tak tanyain gini bro, maksudnya ketika kamu ada pandemi kan pasti kan kita kalau ngelesi, karena dulu aku pernah ngeles gitu. Betul. Pasti kamu kan ada kayak mungkin megang berapa anak. Iya. Terus semenjak pandemi akhirnya pegang berapa anak? Satu. Dari 10. Jadi kerasa loh.
Kerasa loh itu, kerasa itu. Iya, jadi gini ceritanya itu, aku kalau misalkan ngajar, Hah? urutannya sebelum urutannya pelayanan di gereja. Hah. Pelayan di gereja disuruh minta tolong untuk regenerasi waktu itu, kan nggak dibayar, tapi suka ternyata regenerasi untuk hal-hal di mana kita menurunkan ilmu, kayak ngajar anak-anak kecil-kecil, suka ngajar kan, suka ngomong, suka cerita-cerita, ngajar akhirnya terus ditarik sama yang punya Musik Plus. Dia ngeliat, ditarik, ada yang namanya ada seniorku Samuel Bogel. Bogel Bogel Halo, Bogel Bogel punya murid, dia lagi nggak bisa, aku disuruh gantikan. Nah yaitu disuruh gantikan sampai sekarang. dengan 10 itu mau. Iya, doh. Tapi 10 itu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, sebelum pandemi 10. Tapi kebanyakan rata-rata kebutuhan khusus. Oh yo? Iya, Oh luar biasa. kebutuhan khusus semuanya akhirnya kan begitu pandemi semuanya protol. Oh. Tinggal satu ya, sing tinggal kebutuhan khusus itu. Namanya Salomon. Itu muridnya Bogel. Sulit kan ngajar anak sing luar biasa dengan anak yang Tergantung. Bilang kamu sulit apa enggak tergantung kamu punya hati di situ apa enggak. untuk anaknya atau untuk dirimu sendiri? Untuk anaknya. Kita bisa ngerti bahwa menganggap anak kebutuhan khusus itu bukan kebutuhan khusus, bukan sebuah kelainan. Oke. Kau menganggap bahwa itu bukan sebuah kelainan, bahwa dia itu benar-benar kayak normal, tapi cuma ya memang beda. Cuma gitu toh. Tergantung kita sudut pandangnya, kita ngeliat bahwa oh iya memang dia satu mungkin kayak nggak bisa ngomong, satu lagi ada sih nggak bisa, mungkin kayak suka ngayal, tapi kan kita kan tahu mana yang benar mana yang enggak. Ya sudah, apa adanya. Nah itu kan nggak perlu di pressure lagi kamu harus jadi apa, jadi diri sendiri itu sudah jadi lebih bagus, jauh lebih cukup lah, cukup bahwa iya. Tapi suka karena gini, kayak nggak ternyata kukira ya orang-orang bisa semua kayak gitu kan nggak ada target. Nggak ada target dong, nggak ada target, malah kita sarankan malah nggak boleh ada target. Tak pikir itu semua orang pasti bisa, kan tinggal kayak ya semaksimalnya dia kan. Iya. Jadi kayak nggak mungkin kayak anak-anak biasa terus naik enggak, ya wis. Tak pikir semua orang bisa, ternyata nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau. Beda loh, bukan orang itu bukan nggak bisa, mau apa enggak itu dalam arti kayak dia malu apa enggak punya murid kayak gitu. Ketika ada konser semua guru-guru ngasih muridnya normal, ketika kamu mau ngasih murid kayak gitu, kamu ada naruh pride-mu apa enggak? Ya kan pride-mu harus rendah hati. Iya, kita butuh Satu, kita belajar rendah hati. Banyak lah. Tapi poinnya yang selama ini tak bawa, nggak cuma waktu pandemi, nggak cuma ngajar itu, nggak satu apa dua ya. Jadi ceritanya rendah hati dan nggak sombong, ya tadi itu sama. Berarti tidak sombong. Oke, masih seputar aku membahas tentang gimana kamu sok ngedram, gimana kamu bisa jadi guru, kayak gitu-gitu loh bro. Yang tadi bisa jadi guru kan juga. Iya, enggak, maksudnya aku akan bahas tentang itu dulu gitu loh. Aku bakal tanya-tanya. Terus kan zaman kamu SD di mana sih? Aku nggak ngerti pak. Teresia. SD Teresia. Sekolah Katolik. Oh, oke. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah tahu. Teresia, Lus Raja. SD Teresia. Oke. Halo guys, selamat malam. Kemarin kita udah buat vlog, buat konten, tapi ternyata kontennya nggak ke-save sama video. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita mau melanjutkan tetap dengan topik yang kemarin kita sudah bahas, sekalipun nggak ada videonya, tidak mengurangi berkat-berkat yang mau dibagikan, sharing-sharing pengalaman, bagaimana cara survive hidup, bagaimana cara kalian menghadapi dan pisangnya enak. Oke, kita akan tetap bagikan cerita-cerita yang luar biasa dari Heroes, tetap dengan Fredrik Armanto. Virus. Bawa nama siapa kamu itu virus? Oke, lanjut. Kemarin Sama aku kan tanya. Oke, lanjut. Kemarin kan aku tanya kamu sekolah SMP mu di mana kemarin? SMP Angelus Khusus.
Nggak dengar dong. AC AC. AC kok apa kemarin? Angelus Kustos. Oke. SMA veteran. Ya. Dan apa perbincangan kita kemarin soal band Ya. 50 band 15 SMA 15 band. Lo berapa tahun kemarin? 5 paling 5 tahun. apa nih? Lama ya? Lumayan. Kamu jalan 50 band 15 15 115. sama Dog Fab bareng. Dok Fem itu setelah lulus saya. Oh, setelah lulus. Oh, kuliah, Deng. Kamu bilang kuliah. Kuliah. Pas kuliah. Oke, mungkin aku langsung lebih ke rinci kenakan kemarin kamu cerita tentang Bintan. Iya. Kemarin aku tanya ke kamu apa namanya? Ketika aku singgung soal titik terendah, kamu bilang bahwa titik terendahmu itu ketika kamu dari Bintan ke Surabaya. Iya. Kenapa? Kamu bilangnya karena di Bintan kamu memiliki apa ya? Apa namanya? Ada pride, mempunyai pride tersendiri. Maksudmu pride yang kamu maksud itu pride apa? Pride tidak masuk itu sudah kayak aku sudah kayak berbangga diri dengan kondisi waktu itu waktu di sana. Karena kamu memiliki status ya. Iya, status satu, dan maksudnya aku ke sana itu dengan tujuan yang jelas, maksudnya ekspektasiku tuh masuk sesuai ekspektasi. Secara lingkungan pun juga. Iya, sesuai, jadi aku masuk sana sesuai ekspektasi. Atau termasuk kayak contoh nih ya. Sesuai ekspektasi dan bisa survive, akhirnya aku berbangga diri di situ. Bangga diri di situ dengan salary, Betul. lingkungan. Ini enggak lah. Tapi maksudnya dengan lingkungan aku bisa membawa diri aku di mana itu orang-orang baru. Oh, oke. Nah, terus kan kamu bilang untuk kamu pindah ke Surabaya pun kamu merasakan juga berbeda karena teman-temannya pun berbeda. Apakah Betul. di Surabaya kamu tidak merasakan pride-mu itu dan kamu merasa tidak dihargai mungkin atau apa? Karena gini, sebenarnya teman-teman di Surabaya banyak Mas Yan. Waktu aku pulang, aku masih ingat-ingat yang di sana. Anggaplah kurang dewasa waktu itu. Oh, jadi okay. kayak nggak bisa meninggalkan, nggak move on kalau misalnya sekarang bilang. Waktu itu belum move on. Sebenarnya teman di Surabaya juga banyak. Teman Surabaya juga banyak yang anu juga, tapi aku nggak melihat teman-teman itu sebagai yang support aku. Oh, oke. Karena aku masih berangan-angan bahwa di sana lebih baik daripada Surabaya. Jadi tuh aku tuh jadi badannya di sini, pemikirannya di sana. Oh, oke. Jadi harusnya kan lebih enak ya, misalkan kita udah jalan ya jalan terus. Nah ini buat sing lain-lain juga yang ngelihat bahwa maksudnya kayak belajar dari sini ya untuk kita tetap ya jalan terus aja. Entah lagi turun apa naik ya cari apa ya bilang ya, cari sisi positifnya bahwa kita lagi belajar apa di kondisi ini, kita lagi belajar apa di kondisi itu. Aku kira mungkin karena kamu merasa di Bintan lebih merasakan adanya pride yang kamu sukai, terus mungkin lebih kayak dihargai. Iya betul. Atau mungkin kehidupan yang kamu mimpikan itu ada di Bintan. Iya betul. Walaupun itu. di akhirnya kamu harus move Surabaya lagi dan kamu nggak ada pride itu, nggak ada merasa hidup yang kamu pengen di situ. Betul. Karena harus pulang lagi dari nol. Anggapannya. Iya. Meskipun di sana cuma sebentar loh sebenarnya. Tapi kayak berasa lama kan? Iya. Nah, karena di sana tuh bener-bener kayak aku survive banget. Dapat goal yang aku mau, terus pulang. Ayo. Tapi kamu ini untuk Fredrik Armanto, secara Fredrik Armanto sendiri kamu pernah nggak sih ngerasain kayak nggak dihargain? Atau mungkin kamu kayak dipandang sebelah mata? Oh, itu justru waktu di Bintan. Nah ya, pertanyaanku itu, Pernah nggak kamu merasa Pernah. itu? Waktu apa? Waktu aku pertama kali sampai Bintan. Apa itu? Mungkin yang membedakan dari kultur atau mungkin dari ras? Dari atau kultur enggak, ras enggak. Itu dari latar belakang sekolah pendidikan. Yang sana sainganku semua itu. Negeri gitu? Itu loh, apa namanya? Trisakti. Oh, oke. Jakarta. Karena kamu sendiri tapi di apa? Swasta Surabaya. Istar ya? Iya. Persaingannya kan lain, orang lihat anu, tapi lebih berat lagi persaingannya dibanding sebelah mata dengan orang yang nggak berlatar belakang pendidikan masak. Karena mereka sudah bisa survive di sana tanpa berpendidikan masak. Kita datang dengan pendidikan masak, kamu gini aja kok belajar masak di kuliah. Padahal kan ini sudah bisa didapat, orang nggak kuliah pun nggak apa-apa. Ayo. Terus kira-kira sampai kan akhirnya kamu dipandang sebelah mata tuh? Ya, terus? Lapar tak, Pak? Ya, enak.
Oh, makan. Kayak kamu dipandang sebelah mata tuh. Itu akan condong ke bullying nggak menurutmu? Enggak, Enggak, hanya dipandang sebelah mata. condongnya ke pembentukan. Setelah terbentuk ya nggak dibully lagi. Setelah Ya nggak butuh dibully proses sih. berapa lama? Nggak lama, paling sebulan. Oh, 1 bulan. Sebulan. Sebulan penyesuaian, 2 bulan mulai terbiasa, 3 bulan ke belakang pengulangan. Kalau kerja di hotel kayak gitu kok. Kayak bagi aku sih. Kisahnya pengulangan karena inovasinya kan dari atas kan. Kalau kita udah hafal kan ya pengulangan terus. Nah, ketika waktu kamu sebulan itu kaget nggak, bro? Kaget nggak? Sebenarnya Untuk lingkungan yang enggak. Justru di sana kayak sudah biasa. Menurutmu biasa untuk beradaptasi di tempat yang baru pasti ada seperti itu. karena aku orangnya kayak cari temen agak kayak supel kayak apa ya SKSD. Oke. SKSD jadi ya nggak terlalu Anggepi. nggak terlalu kaget karena pengenin di sana malah cari teman baru. Nah, Iya, pengalaman baru lah. iya, jadi pengen cari pengalaman baru, tahu yang apa harus hadapi dan mana-mana orang yang harus dipilih untuk nemeni, mana-mana yang untuk kayak cari tempat, mana-mana yang harus kayak ini bisa, ada tempat perkumpulan itu. Tapi gini, kalau di sana enaknya begitu kita cari kayak gitu langsung cari gereja aman. Oh, untuk kamu ini ya, untuk Komunitas. Iya, komunitas itu Pengalamanku 2 kali seperti itu. Begitu kita sampai selesai, ya kan kenal temen yang satu cari gereja, ketemu komunitas aman. aman. Aman yang kamu maksud apa? Seperti apa? Latar belakang orang gereja itu enggak, kalau misal kita di tempat kerja latar belakangnya sama, ya kerja di tempat itu. Oh, oke. Ya maksudnya tujuannya ya kerja di tempat itu duit. Kalau begitu kita dapat teman gereja, kita ke gereja, latar belakang itu semua beda. Ada yang bos, ada yang karyawan, ada yang entrepreneur, ada yang udah tinggal di sana lama, ada yang udah kenal tempat itu, macam-macam. Jadi kan enak. Ya, Begitu kamu ketemu satu tempat, sing memang itu kamu memang cari cari tempat kamu beribadah. Satu sisi lain kamu juga nemu orang-orang sing di luar jangkauanmu ke tempat kerja, malah lebih luas. Berarti kamu lebih kayak membuat Ya kan komunitas. Iya, komunitas. Maksud aku membesar lingkungan itu loh. Iya, betul. Perbanyak Iya, ketemu orang. relasinya di situ. Relasi maksudku. Meskipun nanti di tempat kerja ada banyak lain juga, relasinya juga banyak. Terus aku mau tanya kan kamu setelah dari Bintan atau Surabaya atau Bintan Kalimantan? Bintan, Surabaya, Kalimantan. Oke, Kalimantan dengan pekerjaan yang berbeda. Beda, Jadi, purchasing. Kesulitan tingkat kerjanya Lebih gini, iya betul. Lebih susah Kalimantan. Karena di depan komputer. Kaiso ke depan komputer. Apa itu purchasing untuk Purchasing. pabrik? Hotel. Oh, balik lagi ke hotel. Hotel. Kenapa kamu nggak ngelamar untuk chef? Itu sebenarnya itu kebetulan. Saudara ada butuh itu. Oh, itu Pak hotel. Iya. Terus akhirnya kamu kerja di situ selama? Nggak lama, lupa bener. 3 bulan lebih. Itu juga pasti ketemu lingkungan baru dong. Lingkungan baru itu Sulit yang mana? Kayak 3 bulan lebih deh, maksud 3 bulan. Enggak, 3 bulan. 3 bulan. Enggak, kalau ini lingkungannya kan lingkungan daerah tempat tinggal keluarga jadi aman. Oh iya sih, nggak untuk survive sendiri tuh nggak. Tetap survive sendiri, nyari teman sendiri. Nah, lingkungan sing tak pakai tadi ya lingkungan gereja tadi. Tetap kamu Selalu. Itu langsung kita kenal, ternyata gereja ini kan juga sama. Cabang Kalimantan waktu itu. Kan di Surabaya sama. Pernah kecewa nggak? Pernah. Pas waktu apa? Pak. Karena aku nggak pernah yang Karena nggak menunjukkan, karena aku orangnya kan memang iya lebih kayak diem senengane. Kecewa pernah Mas. waktu mungkin waktu selesai pulang dari Kalimantan mulai ngerasakno bahwa nggak flow dengan kehidupan, jadi kayak menentang bahwa seharusnya nggak kayak gini. Nah, itu kan sebenarnya kayak menurutku kayak itu juga hal yang menurutku kurang dewasa juga. Padahal bahwa segala sesuatu kan misalkan sudah memang ditakdirkan kayak gitu, ya itu yang terbaik buat kamu. Entah itu enak apa enggak ya kamu nikmati dong. Dan itu memang setiap proses yang harus kamu jalani. Masalahnya waktu itu belum sedewasa itu untuk mengiyakan bahwa itu ya ini proses yang ya memang mungkin sudah ada di benak tapi emosionalnya belum. Kayak
lebih nggak mengignore like, misalkan kecewa, seakan-akan nggak kecewa padahal kecewa. Untuk kondisi pemulihannya berlarut-larut, nyari apa sih memang nih, apa sih sebenarnya harus bener, ternyata ya masalah itu tadi. Menurutku kayak ketika itu jujur kamu menghadapi kayak memang kamu mangkel ambek sing ini, ya mangkel aja bilang jujur aja tapi tetap jalani. Lebih baik dong kamu jujur dan tetap menjalankan itu daripada kamu ignore itu tapi kamu berusaha untuk selalu bahagia tapi kayak bertentangan dengan jalan itu, jadi kayak nggak nemu akhirnya. Berarti apa untuk kamu apa ya menyembuhkan kekecewaanmu kamu harus belajar menerima. Betul, menerima jujur dengan keadaanmu sekarang. Nek kamu marah-marah, mangkal-mangkal, sedih-sedih, tapi kamu tetap jalan, jujur sama dirimu sendiri, mengiyakan oke, aku memang kecewa, tapi aku bakal menjalankan ini pasti jalan yang terbaik buat aku jalan. Semisal kamu dikasih kesempatan nih, kamu pengen apa? Kayak kembali ke masa hidupmu selama 27 tahun ini, kamu pengen kembali kemana? Ke Bintan. Balik mana? Nggak bisa, itu nggak bisa. Antara aku memang masih belum move on apa memang masih terngiang-ngiang ya, tapi mungkin aku masih beranggapan, tapi maksudnya kayak waktu itu ya, masih beranggapan bahwa ada yang belum selesai di sana. Tapi maksudku kayak gini, dalam arti sekarang sudah menerima bahwa ini yang terbaik. Kan ini semisal kalau misalkan kembali. Semisal kembali. Misal. Kalau selama kamu hidup 27 tahun, kesempatan apa yang pernah kamu lewatkan dan kamu benar-benar nyesel ngelewatin itu? Enggak ada. Sama sekali. Enggak ada. Yakin? Iya. Oke, Bro. Apa ya? Mau tanya soal rencanamu semisal selama pandemi ini. Planningmu apa sih untuk hidupmu selama pandemi ini? Pandemi sekarang tetap membantu keluarga dulu, sama pandemi ya, sama belajar self improve. Maksudnya? Sering baca, sering mulai kayak baca dan itu rutin setiap hari. Terus ngelakuin apa sih memang kalau misalkan keadaan sekarang memang berubah, berusaha untuk kayak juga ikut berubah dalam arti bukan mengikuti tren ya, tapi ada kesempatan di mana ini masih senggang, berusaha untuk satu membentuk diri lagi, cari skill lagi, kan dikasih waktu ini. Iya, dikasih waktu. Nanti ketika memang saatnya memang action sudah ada lengkap. Nah, kalau sesudah mungkin dikatakan bahwa pandemi ini mungkin dinyatakan selesai, planningmu apa? Kamu punya angan mungkin nanti kalau misalnya mungkin keluar pulau ke luar negeri untuk mungkin bekerja kalau misalkan luar negeri mungkin cuma untuk cari pengalaman ya, tapi itu menurutku masih kurang worth it juga, karena mungkin kita cari pengalaman lebih baik cari pengalaman untuk bekerja sendiri. Mungkin buka di Surabaya atau buka di luar pulau, tapi dalam waktu dekat pasti buka sesuatu di Surabaya karena sudah mulai buka pikiran untuk harusnya apa yang benar apa, berusaha menerima keadaan yang 6 tahun lalu dulu di Bintang, Kalimantan dan lain-lain sudah lewat, sekarang berusaha untuk ya sudah jalani apa yang dengan sekarang, berubah menjadi lebih baik. Udah mungkin ini titik deh mana memang mungkin orang belajar matematika dari 0 ke 70 mungkin gampang, tapi dari 70 ke 100 mesti melewati iya dong. Nah, kalau menurutmu kan banyak ya orang memiliki bahwa hidup goalku itu kayak gini, hidup goalsku itu kayak gini. Yeah. Menurutku gini, kalau misalkan aku punya goal, aku lebih ke goal yang di bawah kendaliku. Maksudnya? Dalam arti gini, goal individuku itu kayak aku sudah berusaha sebaik mungkin, sudah mengerjakan sebaik mungkin, sudah improve sebaik mungkin, sudah menjelaskan sebaik mungkin, hidup baik dengan kayak teman-teman, keluarga, memberikan yang terbaik, mungkin sudah cukup. Walaupun hanya sesimpel itu simpel, tapi yang lain-lain itu karena itu di luar kendalimu semua. Tentang masalah yang lain itu di luar kendalimu. Ketika kamu udah memberikan yang terbaik, pasti ada sesuatu yang baik juga yang menghampiri.
Iya, yang di luar kendalimu loh ya, Iya, iya. di luar kendalimu. Karena kalau kamu berharap kayak kejayaan, kesuksesan dan lain-lain, itu di luar kendalimu. Itu bonus sangat. Sekarang sing tak golku itu sekarang menjadi diriku sing terbaik. Oh, oke, oke. Menjadi diri sendiri. Iya, Mencari diri sendiri, menjadi yang terbaik loh ya, berusaha. berusaha. Jadi berkat buat orang-orang. Terus oke, aku mau tanya ya. Ini kemarin ada juga di topiknya pas sebelum kita buat take yang pertama. Aku tanya tentang perjalanan spiritual. Gitu kan selama aku Iya. pelayanan Mbak kamu kan Iya. aku nggak pernah yang tahu pergumulanmu yang Iya. gimana. Dari proses kehidupanmu yang membuat kamu merasa kayak aku bisa menjadi pemenang dan melewati prosesku ini. Tentang spiritual. Spiritual. Atau mungkin kamu merasa aku pernah jauh Tuhan, aku pernah ngelakuin ini atau Oh. apa, atau mungkin Tuhan pernah buat sesuatu hidupnya yang mungkin nggak sesuai ekspektasimu, tapi ya kamu Aku merasa pernah sih. Kalau misalkan aku ya, kayak misalkan aku itu mikirin tentang ini itu tentang percaya berserah, apa? Maksudnya apa? Tentang apa? tentang Tentang kejadian apa mungkin? Spiritual. Memorable apa tentang kehidupan? apa ya? Atau gini-gini aja? Ada sih, mungkin tentang pelayanan juga. Pelayanan masuk pelayanan itu percaya dan bersalah juga. Kok bisa? Percaya Tuhan kasih yang terbaik. Kalau misalkan memang kan audisi dia. Kalau misalnya memang yang terbaik ya aku masuk. Berserah. Iya. Dan Oke, berserah. Berarti aku kalau menarik besar ya, kamu tuh tipe orang sih mesti kayak ya menerima apa yang sudah kasih Tuhan apa yang Betul. sudah Tuhan kasih. Sekalipun kamu pernah merasa ini dong, apa kayak yang kamu ingin itu nggak apa ya, yang terjadi itu tidak sesuai iya seperti iya. yang kamu ingin. Betul. Itu pun tapi aku tetap kayak ya kembali lagi itu berserah itu tadi. Karena memang di titik down ya. Itu aku beranggapan punya anggapan bahwa sing jauh ini bukan Tuhan tapi aku. Terus apa yang kamu lakukan? Berusaha kembali gini. Berusaha kembali itu susah dengan judgement si jahat. Intimidasi. Betul. Intimidasi itu dalam arti itu circle iblis yang berputar itu terus. Ketika kamu ngejudge dirimu sendiri, itu bakal berputar itu terus. Itu susah hilangin sampai apa caranya kamu berdoa itu harus benar-benar kayak meninggalkan itu whatever mau ngomong apa terserah. Mungkin kamu balik. Yang penting gini, entah kamu sekarang berdosa apa enggak, entah sekarang kamu misalnya kamu berdosa apa enggak, separah-parahnya kamu sekarang, ya kamu doa ya sudah. Ketika kamu memang berdosa, ya waktu doa itu ya akui dirimu apa adanya, selesai udah. Nggak harus kamu suci dulu di luar, kamu harus memperbaiki dirimu semua di luar baru kamu doa. Lama. Oke, sip. Mantap. Lebih baik sekarang kamu dosa. Berarti terlepas dari apapun, entah kamu berdosa, entah kamu Terlepas berzina itu. atau apa, kalau waktunya kamu berdoa, Ya sudah. datanglah apa adanya. Datanglah, itu paling penting, datanglah apa adanya. Sudah. Kalau kamu berusaha untuk yang terbaik mungkin. Masalah nih, orang sering berkutat kayak gini. Ketika kamu dikasih kebaikan sama Tuhan, kamu harus membalas itu. Aku punya prinsip kayak gini. Ketika aku berbuat baik, ya sudah sampai situ. Kalau ketika memang aku dapat kebaikan, bukan karena aku berbuat baik, tapi itu pure kemurahan Tuhan. Ketika aku berbuat, misalkan kayak lagi berdosa, Tuhan kebaik kok, tetap. Tinggal tahu diri apa enggak aja. Oke. Serius. Tapi masa ini nggak ada problem apa-apa. Kan kamu percaya. Udah. Kebaikan apa itu? Memang mau nolong kok. Memang mau kamu dikasih jalan yang terbaik. Tinggal kamu mau apa enggak. Nah, kamu tahu diri apa enggak. Kamu tahu enggak, sadar apa enggak tempatmu di mana. Kamu selalu ditolong. Dosa apa enggak. Berbuat baik apa enggak. Hujan buat orang baik dan orang berdosa. Sama, nggak ada bedanya. Nggak ada. Tiap hari sama. Dan kamu sadar mau apa enggak. Oke, mungkin kamu punya pesan-pesan buat teman-teman kita yang lagi survive, yang mungkin sekarang keadaannya lagi mengalami keadaan yang mungkin dulu pernah kamu alami, tentang kamu berjuang, kamu tentang mereka yang berjuang untuk dapat pride-nya, untuk mendapat label dirinya yang menjadi
jadi baik, atau mereka merasa terintimidasi, mungkin mereka jauh dari Tuhan tapi mereka nggak bisa kembali ke jalan karena terintimidasi. Kalau misalkan pesan-pesanku ya, datang ke Tuhan apa adanya, datang ke Tuhan apa adanya, berserah, percaya, dan intimidasi itu harus cepat-cepat kamu tinggalkan. Masa intimidasi, masa berdosa, kembali, udah kembali, menyadari bahwa entah kamu berdosa apa enggak, ini sudah layak, gitu. Sudah layak, tinggal kamu mau kembali apa enggak. Karena yang aku tahu loh ya, kalau misalkan dirham yang hilang, Tuhan mencari, tuannya mencari. Domba yang hilang, tuannya juga mencari. Tapi kalau anak yang terhilang, bukan tuh bapaknya yang mencari. Bapak menunggu, welcome kita yang datang. Karena Tuhan tidak memaksa, karena Tuhan nggak memaksa. Gitu. Tuhan nggak memaksa. Perumpamannya simple, sangat. Tuhan tidak memaksa. Tuhan nggak pernah memaksa, tapi selalu welcome. Oke, thank you bro. Sip, thank you. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini untuk edisi tentang Heroes kita, Fredrik Armanto. Untuk teman-teman yang lagi survive, semangat untuk pandemi ini. Walaupun pandemi ini sangat lama, 2 tahun ya, ini 2 tahun ya, 2 tahun pandemi. Tapi percaya Tuhan pasti punya maksud, punya rencana, dan Tuhan sudah sediakan hal-hal yang baik buat kalian, buat kita semua. Buat teman-teman yang masih mau ragu datang ke Tuhan, atau teman-teman yang merasa terintimidasi, datanglah ke Tuhan dengan apa adanya. Betul. Berserah, percaya, jadilah diri sendiri, itu yang paling penting. Dan jujur. Jujur ke kamu dan jujur ke Tuhan. Sip. Oke, see you next time teman-teman. Bye. Bye.